Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, saya akui ya banyak yang disampaikan oleh kelompok Salafi benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sobat-sobat, kita juga harus bersikap adil, objektif, berimbang, proporsional. Ya, kalau ternyata dalam beberapa hal ya Salafi ini sudah berlebihan, sobat-sobat, menghukumi satu masalah. Lebaylah sobat-sobat mereka, bahkan memaksakan pemahaman mereka kepada kelompok yang lain, sobat-sobat. Karena apa yang mereka hukumi secara berlebihan, kemudian mereka ngeyel, memaksakan pemahaman mereka, sebenarnya ya hal-hal yang tidak prinsip. Ya, ini terjadi karena mereka ini lebih menekankan pada tekstual, tidak melihat kontekstual, tidak melihat ilatnya dari satu dalil. Dalam hal apakah mereka ini berlebihan, sobat-sobat? Lebay, bulu. Nah, yaitu mengenai isbal, mengenai musik, mengenai gambar, dan mengenai jenggot, sobat-sobat. Ini berlebihan. Ya. Misalnya ya, mereka mengharamkan mencukur habis jenggot. Ya, kalau haram kan berarti jika dilakukan berdosa. Tetapi beberapa kali saya menanyakan, ya berdosakah mencukur habis jenggot? Tidak ada jawaban dari oknum Salafi yang aktif mengikuti channel saya dan berkomen di halaman channel saya. Sampai detik ini tidak ada jawaban. Dia membisu, bahkan mengalihkan ke masalah yang lain. Ya artinya kalau diam kan benar. Nah, ya kalau tidak haram, tidak berdosa, kenapa harus dibesar-besarkan? Ini kan namanya berlebihan. Ya. Memelihara jenggot paling kuat sunnah. Mencukur habisnya paling kuat makruh. Begitu juga dengan masalah isbal, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Ini juga jelas, ya. Nabi mengatakan ketika seseorang lewat, mengatakan masuk neraka karena dia isbal. Tetapi sebelumnya sudah banyak orang yang isbal, tetapi Nabi tidak mengatakan masuk neraka. Kenapa ketika orang tersebut lewat Nabi mengatakan masuk neraka? Karena dia ya menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, menampakkan kesombongannya. Nah, komentator oknum Salafi mengatakan isbal itu kesombongan.
Ya, kesombongan dan isbal itu dua hal yang berbeda. Begitu juga dengan masalah gambar, masalah musik. Mereka berlebihan. Padahal, ya, mungkin mereka memiliki HP. Musik itu kan bunyi. Bunyi yang berirama. Dan HP itu penuh dengan suara, dengan bunyi. Paling tidak alarm. Begitu juga dengan gambar. Ya, bukankah kita punya KTP yang harus ada fotonya, ada gambarnya? Membuat paspor juga seperti itu, dan banyak ya identitas kita yang harus mencantumkan foto atau gambar. Ini kan sama juga ya menolak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kembali ke zaman Nabi 14 abad yang lalu, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Oknum Salafi yang berpemahaman seperti ini ya salah zaman hidupnya, ya, karena cara pemikiran dan pemahaman mereka masih tertinggal 14 abad yang lalu, sehingga ya mereka ingin mengembalikan zaman itu seperti zaman Rasulullah. Ya, belum ada kendaraan, belum ada alat komunikasi yang canggih, ya, dan sebagainya. Apakah kita ingin kembali ke zaman seperti itu? Ya tentu saja tidak mungkin. Kita hidup di zaman yang berbeda, dengan perkembangan teknologi yang pesat, dengan problem yang juga berbeda. Dan ini ya perlu sikap yang objektif untuk bisa ya menghukumi satu dalil, bukan hanya melihat satu aspek saja, bukan hanya melihat tekstualnya saja, tetapi harus kontekstual dan komprehensif dalam menganalisis dalil-dalil tersebut. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.